Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sheila Tika Nasution pada mata kuliah pengembangan kognitif anak usia dini. Pada kesempatan kali ini saya akan membersamai teman-teman pada topik 2, yang mana pada topik 2 pada mata kuliah ini berisi materi tentang teori perkembangan kognitif anak usia dini. Yang pertama adalah teori Vygotsky dan kedua adalah teori Piaget. Baik, teori perkembangan kognitif yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Jadi proses perkembangan kognitif menurut Piaget itu ada 4 proses. Yang pertama yaitu skema, di mana skema ini atau skema perilaku ini adalah aktivitas fisik yang mencirikan bayi, dan skema mental atau aktivitas kognitif yang berkembang pada masa kanak-kanak. Kemudian skema ini diterima menjadi asimilasi dan akomodasi. Jadi asimilasi terjadi ketika anak-anak menggunakan skema yang ada untuk menangani informasi atau pengalaman baru. Kemudian ada akomodasi terjadi ketika anak-anak menyesuaikan skema mereka untuk memperhitungkan informasi dan pengalaman baru. Jadi skema ini adalah informasi yang diterima oleh anak, kemudian informasi ini diasimilasi atau diterima untuk disimpan dalam memori anak, kemudian diakomodasi, di mana proses ini anak menyesuaikan skema yang sudah ada dengan pengalaman yang baru. Kemudian setelah proses skema, kemudian terjadi asimilasi dan akomodasi, adanya proses organisasi, yaitu anak-anak secara kognitif mengatur pengalaman mereka, yaitu mereka mengelompokkan perilaku dan pemikiran yang terisolasi ke dalam sistem tingkat tinggi. Setelah proses organisasi ini, selanjutnya adalah proses ekuilibrasi, yaitu anak-anak bergeser dari satu tahap pemikiran ke tahap berikutnya. Hasil dari proses ini, menurut Piaget, adalah individu melalui 4 tahap perkembangan. Jadi setelah melewati proses adanya skema, yaitu informasi yang diterima oleh anak, kemudian diasimilasi. Asimilasi ini adalah proses di mana anak menangani informasi baru atau pengalaman baru, kemudian diakomodasi, yaitu disesuaikan antara pengalaman baru ini dengan pengalaman yang sudah lama. Kemudian diorganisasikan ini dikelompokkan gitu. Kemudian setelah dikelompokkan bergeser menjadi ekuilibrasi, yaitu satu tahap pemikiran ke tahap berikutnya, yaitu tahap per tahap. Nah, tahap-tahap perkembangan Piaget ini, tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Piaget ini maksudnya adalah yang pertama tahap sensori motor, yang kedua tahap praoperasional, yang ketiga tahap operasional konkret, yang keempat tahap operasional formal. Tahap sensori motor, jadi Piaget berpendapat bahwa bayi lahir dengan sejumlah refleks bawaan dengan adanya dorongan untuk mengeksplorasi dunianya. Tahap sensori motor berlangsung sejak lahir sampai sekitar usia 2 tahun. Dalam tahap ini, bayi membangun pemahaman tentang dunianya dengan mengkoordinasikan pengalaman sensorik seperti melihat dan mendengar dengan tindakan fisik dan motorik. Karenanya tahap ini disebut dengan tahap sensori motor, karena pada tahap ini anak mengkoordinasikan pengalaman sensoriknya, yaitu melalui melihat dan mendengar dengan tindakan fisik dan motorik. Pada awal tahap ini, bayi yang baru lahir memiliki lebih dari sekedar refleks untuk bekerja. Pada akhir tahap sensori motor, anak usia 2 tahun dapat menghasilkan pola sensori motor yang kompleks dan menggunakan simbol primitif.
Pada tahap sensori motor ini juga terdapat proses seperti skema refleks, reaksi sirkuler primer, reaksi sirkuler sekunder, awal representasi simbolik, reaksi sirkuler tersier, dan koordinasi reaksi sirkuler sekunder. Kemudian pada tahap ini ada yang disebut dengan permanensi objek. Jadi pada tahap sensori motorik ini, permanensi objek ini adalah pemahaman bahwa objek terus ada bahkan ketika anak tidak merasakan atau tidak melihat, mendengar, dan menyentuh atau merasakan apapun. Jadi menurut pandangan ini, melalui menyentuh dan menangani objek itulah bayi mengembangkan permanensi objek. Permanensi objek ini seperti bayi yang kita lihat kan satu boneka gitu, kemudian boneka ini kita sembunyikan, tapi bayi berpikir bahwa boneka itu sudah tidak ada lagi di situ gitu, padahal bonekanya masih ada, hanya disembunyikan gitu atau ditutup gitu, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah teori perkembangan biasa, yaitu tahap praoperasional. Jadi perkembangan kognitif pada praoperasional ini berlangsung sejak usia 2 hingga 7 tahun, yang mana merupakan saat anak mampu menggunakan bahasa dan pemikiran simbolik. Jadi ciri-ciri tahap praoperasional ini adalah egosentris, yang mana egosentris ini adalah ketidakmampuan untuk membedakan antara perspektif diri sendiri dan perspektif orang lain. Pada awal tahap ini, kita akan sering menemukan anak-anak terlibat dalam permainan yang paralel. Artinya, mereka sering bermain di ruangan yang sama dengan anak-anak lain, tapi mereka bermain di samping orang lain dan bukan dengan mereka. Jadi setiap anak terserap dalam dunia pribadinya dan ucapannya bersifat egosentris. Artinya fungsi utama perkataan pada tahap ini adalah mengeksternalisasi pemikiran anak daripada berkomunikasi dengan orang lain. Sampai saat ini anak belum memahami fungsi sosial dari bahasa dan peraturan. Jadi anak masih egosentris, jadi dia masih berkutat dengan dirinya sendiri, seperti itu ya. Kemudian ciri lainnya adalah animisme. Pada tahap operasional ini, anak masih bersifat animisme, yaitu merupakan keyakinan bahwa benda mati seperti mainan dan boneka itu memiliki perasaan seperti manusia. Dengan animisme ini menurut Piaget bahwa anak praoperasional memiliki dunia yang hidup, sadar, dan memiliki tujuan. Kemudian Piaget juga mengidentifikasi 4 tahap animisme. Yang pertama, usia 4-5 tahun, anak meyakini bahwa hampir semua benda itu hidup dan memiliki tujuan. Kemudian tahap yang kedua, usia 5-7 tahun, anak berpikir hanya benda yang bergerak yang memiliki tujuan. Pada tahap selanjutnya, yaitu usia 7-9 tahun, anak berpikir hanya benda yang bergerak spontan yang dianggap masih hidup ya. Kemudian pada tahap terakhir, usia 9-12 tahun, anak memahami bahwa hanya tumbuhan dan hewan yang hidup, seperti itu. Tahap selanjutnya adalah tahap operasional konkret, yaitu di mana Piaget mengusulkan bahwa tahap operasional konkret ini berlangsung dari usia 7-11 tahun. Pada tahap operasional konkret ini, anak sudah memiliki pemahaman yang lebih daripada anak-anak praoperasional mengenai konsep spasial. Spasial ini adalah tata ruang gitu ya. Sebab akibat, pengelompokan, penalaran induktif dan deduktif, konservasi, serta angka. Dalam tahap ini, anak-anak melakukan operasi konkret dan mereka dapat bernalar secara logis selama penalaran dapat diterapkan pada contoh spesifik atau konkret. Masalah yang dihadapi dalam tahap ini
bersifat konkret. Jadi anak akan merasa kesulitan bila menghadapi masalah yang bersifat abstrak. Pada tahap ini anak menyukai soal-soal yang telah tersedia jawabannya. Jadi anak-anak hanya berfokus pada masalah-masalah yang tampak gitu ya. Jadi sulit bagi anak untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang seperti tidak nyata seperti itu. Tahap selanjutnya adalah tahap operasional formal, yaitu terjadi antara usia 11 sampai 18 tahun. Dalam kaitannya dengan psikologis, ini adalah masa remaja seperti itu. Jadi masa remaja ini seringkali mendapat manfaat dan tantangan perkembangan yang normal lah dalam mengeksplorasi pilihan identitas, menjalin pertemanan baru, meminta seorang untuk berkencan gitu ya, dan mempelajari keterampilan baru. Semua tugas penting remaja ini melibatkan resiko dan kegagalan sebagai pilihan. Tetapi jika berhasil melewati tahap operasional formal ini, anak akan percaya dirinya akan lebih meningkat gitu ya. Kemudian cara berpikir anak pada tahap operasional formal ini sudah lebih logis, kemudian masih abstrak dan sangat idealis. Oke.